Nggak ada trommel masjid itu yang sholat Jumat 1 juta. Nggak ada, bos. Nggak ada, mana ada trommel masjid 1 juta sholat Jumat. Tapi kita hitung 1 juta, berarti 1 kali Jumat 1 triliun. Oke. 1 tahun ada 52 Jumat. 52 triliun. Dalam 1 tahun ada 4 Jumat yang super sale. Nah, pasti beda tuh tromolnya karena Ramadan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Teman-teman, saya minta maaf dulu sebelumnya ya karena suaranya saya agak serak karena sedang ya batuk ya. Oke, jadi kita lanjut mengenai ya angan-angan atau hayalan, kata orang sih halu ya. Terserah sih itu pandangan masyarakat, karena yang namanya bahasa halu, angan-angan atau mimpi ya mungkin serupa tapi kadang tak sama. Nah, kali ini kita bahasnya mengenai kata orang halunya Yusuf Mansur atau mimpinya Yusuf Mansur. Kalau menurut dia sih mimpi ya, dream katanya, menurut orang halu. Nah, cuma ini menarik guys, setelah dia bertahun-tahun ini, dari mungkin katanya dari tahun ya 2000-an gitu ya sampai sekarang 2002, dia itu sudah mulai mengincar trommel-trommel masjid katanya ya, kotak amal masjid, kurang lebih seperti itu. Jadi ya menurut saya gimana ya, ini sebenarnya kita tahu kan itu Dewan Kemakmuran Masjid memang menyimpan uang, kadang ada yang di bank, kadang yang ya disimpan di rumahnya gitu. Cuma untuk tanggung jawabnya ya bukan untuk diinvestasikan seperti semacam seperti itu, karena memang benar-benar untuk kemakmuran masjid, misalkan untuk membersihkan WC, untuk pembangunan ya misalkan ada tambahan-tambahan pelataran atau aula untuk pertemuan di masjid. Karena sekarang kan banyak masjid yang cuma masjid aja gitu, nggak ada tempat pertemuannya semacam seperti itu di masjid-masjid besar gitu. Nah, untuk Yusuf Mansur sendiri ini dianggap kesempatan untuk mengambil uang lagi, disimpan di mungkin di manajemen syariah mereka, dan dengan pedenya dia bicara amanah seperti itu karena dia ustadz, dia merasa ustadz dan dia merasa amanah. Sedangkan sekarang kita tahu ya kita lihat dulu ya videonya biar enak, nanti saya lanjutkan. Besok nih PAM lahir, keren pengumumannya, bos. Seperti apa, Ustaz? Indonesia ini ya 1 juta masjid. Iya. Yang dipakai sholat Jumat kira-kira 600 sampai 800 ribu masjid. Ngitung gampang 1 juta lah tetap. Oke. Nggak ada trommel masjid itu yang sholat Jumat 1 juta. Nggak ada, bos. Nggak ada, mana ada trommel masjid 1 juta sholat Jumat. Tapi kita hitung 1 juta, berarti 1 kali Jumat 1 triliun. 1 tahun ada 52 Jumat. 52 triliun. Dalam 1 tahun ada 4 Jumat yang super sale. Nah, pasti beda tuh tromolnya karena Ramadan. Iya. Ya nah. Jadi setidaknya itu 100 triliun perputaran trommel masjid. Dan siapa yang menikmati? Perbankan. Terus masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Listrik gue tetap bayar. Nah, merebut masjid tetap digaji dari masjid, padahal duit dia ada di perbankan. Di perbankan. Besok pengumumannya lain, bos. Seperti ketika duit itu ada di PAM, pengumumannya lain. Begini pengumumannya. Woi jemaah, Grand Hyatt udah kita beli. Wah. Oke, nanti kita lanjut lah. Jadi intinya dia promosi ya manajemen syariah dia ya, yang disebut PyTrend gitu ya. Oke, promosi boleh-boleh saja ya, cuma kan kayak apa ya, kita tahu ya kasus yang Hotel City dan patungan aset atau patungan tanah atau jenis investasi lainnya yang Yusuf Mansur kembangkan itu. Terutama saya bahas Hotel City dulu ya, mengenai Hotel City yang iuran 12 juta katanya 10 tahun sudah dikembalikan, dan sekarang udah 10 tahun tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk dikembalikan, dan tidak ada sertifikat saham resmi yang dikeluarkan. Sampai saat ini belum ada. Kenapa?
masih banyak, katanya masih sekitar 400-an itu berarti berhak punya saham dong, dan berhak dikembalikan uangnya. Dan sampai saat ini tidak ada kabar mengenai pengembalian itu dan penerimaan saham itu secara konkret ya, bukan cuma ucapan, tapi konkretnya seperti apa. Nah, bagaimana dia bisa menjadi amanah ketika uang-uang yang investor ini itu tidak dipertanggungjawabkan secara penuh dan secara jelas dan secara pasti. Teman-teman paham ya? Kita sering dengar ceramah Yusuf Mansur yang bicara tentang sedekah. Sedekah ini dikali 10 lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Saya nggak bilang masalah per kali lipatannya, tapi saya bilang masalah konsistensi dari dia. Dia cerita bayar pajak banyak. Dia cerita punya kekayaan banyak. Dia bisa membeli saham bola. Kita nggak tahu nih saham bola yang dia promosikan itu apakah dibeli beneran atau enggak, kita nggak tahu juga. Dan apakah sahamnya itu benar-benar dibagikan, katanya berapa perak kayak gitu. Dan kalian tahu ya yang maksud saya. Jadi nanti saya akan melihatkan video berikutnya. Nah, jadi tanggung jawab yang dia emban masa lalu pun belum selesai. Dia ingin ngambil uang bahasa ininya mah tromol masjid gitu, tapi ya sering di luar katakan kotak amal itu. Bayangin aja kotak amal diincer untuk dijadikan bisnis dia. Paham ya? Nanti kita lanjut lagi ya. Minggu depan seluruh kemudian gedung di kawasan Sudirman udah punya kita. Oh, masyarakat nungguin nih Jumat besok beli apa nih? Karena udah habis di sini, kita berangkat ke Singapura. Oke. Kita beliin Singapura, lalu kemudian kita rubah namanya menjadi Singaparna. Oke. Diksinya emang seolah-olah meyakinkan kayak gitu. Tapi itu kan cuma diksi untuk, menurut saya, karena dia itu sedang berada di media mainstream yang cukup terkenal ya. Kita tahu di Detik kan cukup terkenal dan pasti penontonnya banyak kan. Makanya dia mengambil kesempatan untuk memberikan citra yang baik kayak gitu. Saya nggak tahu maksudnya ngerubah nama Singapura jadi Singaparna itu mustahil ya, karena itu suatu negara state gitu. Jika kalau bisa bicara state itu masalah beda lagi, itu karena kan hukum internasional. Itu mimpi yang mustahil, saya katakan. Nggak mungkin kecuali kita mau jajah Singapura gitu. Tapi dia memang ingin jadi presiden, dan itu mimpi dia, mimpi yang ingin diwujudkan. Karena ya banyak sekali dalam pidato-pidatonya, saya nggak bilang ceramah, pidato-pidatonya yang dia ingin bilang jadi presiden. Ya kita lihat aja. Oke teman-teman, kita lanjut video ya. Selanjutnya saya akan jabarkan kenapa teman-teman harus hati-hati. Makanya gue bilang abis ini kita berangkat lagi ke Spanyol. Kita beli Real Madrid. Oke. Itu kita rubah namanya jadi Real Masjid. Wah. Nah, besok nggak akan ada big match Real Madrid dan Barcelona. Nggak ada. Kenapa? Karena gue satuin. Wah. Udah lu jangan musuhan, gue satuin dah. Udah. Tapi mustahil nggak? Mustahil nggak Ustaz? Mana ada yang mustahil, Bos? Membeli gila lo, klub mustahil. sepak bola. Mana ada yang mustahil? Gimana Ustaz? Orang Indonesia sudah membuktikan 13 tahun sebelum Erick Thohir kemudian membeli Inter Milan, dia ngomong kemana-mana. Iya. Walaupun dia orang kaya dan anak orang kaya, tetap aja nggak ada yang percaya zaman itu. Sampai kemudian akhirnya bisa membeli DC United. Habis beli DC United, kemudian akhirnya beli Inter Milan. Dan sekarang, bicara Erick Thohir ya, dia ngomong kemana-mana. Ya emang banyak orang yang percaya. Kata siapa? Dia itu kuliah di, ya kita tahu ya, kuliah di Amerika ya, bareng dengan Sandiaga Uno. Dan mereka itu jago-jago para manajemen keuangan ya. Ya mereka emang belajar di bidang ya, tapi kalau untuk keuangan kata Erick Thohir, Sandiaga Uno lebih jago. Dia lebih jago mungkin di lobby-lobbynya semacam seperti itu. Dan itu fakta memang. Kemudian Erick Thohir membeli dan banyak orang yang percaya, banyak orang yang percaya justru pada saat itu percaya kalau Erick Thohir bisa. Kata siapa nggak banyak yang percaya? Karena itu Erick Thohir itu bisa menghimpun dana. Saya tahu katakan bisa menghimpun dana
karena emang nggak sendirian dia, tapi atas nama dia untuk pembeliannya karena atas nama perusahaannya. Nggak bisa atas nama pribadi pembelian semacam seperti itu karena ada corporate. Jadi ada regulasi internasional yang emang nggak bisa pembelian suatu saham di suatu itu perusahaan besar seperti itu untuk pembelian atas nama pribadi. Ya tapi atas nama ya tetap aja foundernya Erick Thohir gitu. Nanti kita akan bahas founder dan owner. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Katanya udah lepas lagi ya, tapi done gitu. Ustadz punya rencana untuk Oh iya, gue udah ngintip, gue udah selawatin. Waduh, saya di udah stadion langsung, mana aja tuh Ustadz? Saya di stadion Old Trafford, kemudian di stadionnya si Manchester City. Iya. Nah, kemudian keliling ke CJ7 dan lain-lain. Saya bawa anak saya sama Kun. Nanti kamu yang jadi ownernya. Oke, kita bahas mengenai owner. Jadi kita bayangin ya, dia tahu yang namanya owner dan founder itu berbeda. Dia tahu, tapi dia pasti mengejar sana. Karena apa? Kita tahu bahwasanya seharusnya Yusuf Mansur itu bukan owner di Hotel City. Dia itu seorang founder yang direktur, bukan pemilik. Harusnya. Tapi dia selalu berbicara bahwa itu pemiliknya dia. Makanya ketika muncul berbicara tentang owner dan mengatakan ke anaknya ini bakal jadi kamu jadi owner, nah jadi kita jelas ya bahwasanya manajemen yang terkumpul di sana, orang-orangnya itu mungkin dia lupa bahwasanya itu uang orang banyak kayak gitu. Bayangkan kalau itu dari Kotak Amal Masjid, dari orang-orang yang berinvestasi di Hotel City aja, dia pertanggungjawabannya nggak jelas seperti apa. Katanya ada yang dikembalikan lah, sekarang ada yang menuntut, dan sekarang harusnya udah dikembalikan, modal utamanya nggak dikembalikan. Bagaimana pertanggungjawabannya? Oke, kalau misalkan itu emang duitnya nggak ada, tapi kan harusnya ada pengumuman. Ya minimal rapat direksi, terus kemudian setelah rapat direksi, mungkin rapat memegang saham gitu ya. Akhir tahun kemarin harusnya harusnya udah rapat, rapat pemegang saham. Jadi jelas teman-teman di sini ya, bahwasanya memang cita-citanya dia ingin mengumpulkan uang banyak. Kalau dalam diksi dia yang mengumpulkan banyak dan nanti anaknya jadi owner di Manchester City katanya, atau di Old Trafford ya. Walau alam, cuma hati dia dan Allah yang tahu. Tapi menurut saya kita kenapa harus hati-hati ya, walaupun dia menggunakan regulasi yang benar, tapi cara pengumpulan uang yang nggak benar, apalagi mengambil uang kotak amal masjid yang digunakan emang untuk masjid, bukan untuk investasi gitu ya, untuk kemakmuran masjid, bukan untuk investasi. Nah jelas berbeda. Kalau emang untuk investasi ya nanti amal harusnya teman-teman di sini di masjid-masjid itu ya nanti ada badan investasinya harusnya gitu. Ya nanti itu beda lagi prinsipnya gitu. Tapi dengan Yusuf Mansur mengincar kotak amal masjid, kita jadi tahu betapa ambisinya tentang harta itu sangat tinggi. Karena apa? Karena hampir semua uang umat ini ingin dia kuasai. Tidak ada dalam sejarah orang yang ingin menguasai dana-dana umat ini seperti Yusuf Mansur. Karena apa? Biasanya, saya kasih tahu ya, biasanya seorang pemimpin itu menguasai dana-dana itu nggak menguasai dana-dana umat biasanya. Dia lebih menguasai sistem pemerintahannya, misalkan kayak APBN-nya gitu, misalkan contohnya. Tapi nggak, kalau itu kan emang dana pajak dan itu emang ya dikuasai. Ini Yusuf Mansur lebih gila lagi menurut saya. Ini menurut saya pemikirannya lebih gila atau amazing atau apa ya. Dia ingin menguasai dana umat, dia juga ingin menguasai dana APBN. Bayangin aja, untuk jadi apa bangsa ini kalau misalkan ada orang yang apa ya, saya bingung menjabarkannya ini orang seperti apa. Ya kita lanjut dulu videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memimpikan suatu saat nanti Presiden Amerika nelpon saya.
Terus saya malas ngangkat itu. Waduh, kalau diangkat itu mau dijawab apa Ustaz? Lah, habis dia mau minjem. Mau minjem gimana gue mau ngangkat kan? Besok nih. Oke, jadi dia memang jadi presiden ya. Ya terserah teman-teman mau bilang halunya tingkat dewa atau halunya itu udah bagaimana gitu ya. Tapi emang kita tahu Yusuf Mansur ini ditantang muhabalah ya. Ada tantangan muhabalah, dia berani datang atau tidak. Kalau misalkan dia mengaku, dia kan nggak mau tuh dipanggil pembisnis, tapi larinya ke uang mulu. Ditantang muhabalah, apakah dia mau? Ya walau alam ya teman-teman ya, dia mau atau enggak nanti tergantung nanti tanggal 18 dia datang atau enggak. Tapi kalau dia merasa ustadz, dia merasa amanah, dia merasa benar, ya harusnya datang. Kenapa? Karena muhabalah itu kan emang diatur gitu ya dalam Islam. Dan itu emang kalau tingkat kepercayaannya emang diperlukan benar-benar oleh suatu masyarakat umum gitu ya. Jadi biar nggak simpang siur, makanya diambil muhabalah dan nanti buktinya nanti terlihat setelah mungkin beberapa waktu muhabalah. Ini itu diatur di Islam memang seperti itu. Nah, soal Yusuf Mansur ini mengenai tentang dia ingin jadi presiden, dia ingin mengumpulkan dana umat seperti itu dan ingin ini. Sebenarnya kalau misalkan Yusuf Mansur emang konsisten dengan ceramahnya, sebenarnya sederhana teman-teman. Kenapa? Dia mau bayar nih yang 400 jamaah ini atau dan sisa-sisanya tabung tanah, tabung aset, terus investasi dana-dana yang lain kayak gitu. Kan gampang itu. Dia kan punya uang banyak tuh. Butuh 10 miliar ya tinggal sedekahkan itu yang 1 miliar kepada yang korban-korban ini kan. Kalau misalkan butuhnya misalkan 40 miliar, ya nanti 4 miliaran disedekahkan ke teman-teman yang ini, yang ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Itu dibagiin aja semuanya. Kan gampang tuh. 4 miliar sama dia nggak sulit lah. Ya kan teman-teman ya. Kembalikan tuh. Atau misalkan yang di yang batubara yang katanya 50-an miliaran kayak gitu, ya tinggal dibayar 50 miliar kan dia bakal dapat kan. Nantinya dapat dikali lipat kan jadi 500 miliar. Kan gak sulit buat dia. Kan jadi aneh kalau soal seperti ini. Ada kasus Yusuf Mansur dan dia mengenal orang-orang itu. Karena apa? Mengenal orang itu walaupun gak ketemu langsung kan ada yang punya sertifikat. Berarti kan dia tahu dan dia mengenal karena dia punya data. Terus kalau yang batubara, dia mengenal karena apa? Dia mengaku sudah membayar sebagian pada seseorang dan beberapa orang katanya yang datang ke rumah. Berarti kan mengenal kan secara otomatis. Dan itu terjadi walaupun dia mengakuannya nggak terjadi seperti itu. Tapi ternyata dia membayar kan. Jadi kan gampang buat dia bayar aja. Katanya asetnya banyak, dia kaya raya. Dan dia kalau lebih enaknya sebenarnya ya dibagiin aja hotel city-nya, bagiin ke warga masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga investasi gitu. Terus bagi aja sama satu hotel itu dijual, anggap aja harganya 150 miliar itu. Ya bagiin aja sama batubara, terus sama investasi yang lain-lain itu. Kan selesai. Misalkan harga 150 miliar atau 100 miliar, anggap aja 100 miliar, dia kan dapat lagi tuh 1 T gitu ya. Kan gak sulit buat dia. Tapi faktanya ya menurut saya dia takut miskin. Itu fakta. Karena dia nggak percaya dengan Allah. Kan kayak gitu kan. Itu yang 100 miliar kalau cuma dibagikan 50 miliar dan sisanya mungkin 23 miliar kan masih dibagikan rakyat banyak tuh. Yang ada di jalan, yang ada di kolong jembatan. Itu kebagian semuanya. Dia masih punya rumah, masih punya mobil kan, masih punya warung, masih punya banyak tuh. Masih punya saham-saham di tempat lain. Aman hidupnya. Tapi kenapa nggak berani? Ya itu. Takut miskin. Oke? Teman-teman ya, itu pandangan saya ya. Jadi jangan dibiaskan kemana-mana. Itu pandangan saya bebas ya. Mau saya berpandangan seperti apa. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.